Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani, Stigma. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan karunia-Nya, nikmat-Nya kepada diri kita semua, di mana di kesempatan siang yang berbahagia ini kita kembali hadir di kajian rutinan ya, untuk program para dosen ya dan mahasiswa, para dosen karyawan Stigma ya, dalam rangka untuk kita saling at-tanasu bil haqqi wa tawasau bis sabr ya. Saya tidak panjang lebar karena memang kalau siang ini kajian tidak perlu harus yang berat-berat gitu ya, karena mata sudah terasa berat, pikiran sudah kacau balau ya. Kayaknya memang kajian ini untuk pengantar tidur paling nyaman gitu ya, biasanya kan gitu. Saya ingat sekali kalau Ustadz Ali Riau itu loh bilang, pokoknya kalau orang yang susah tidur nggak usah repot-repot pergi ke psikiater, minum obat, cukup datang ke kajian, insya Allah obat yang paling mujarab gitu ya. Makanya tidak akan lama kita akan sampaikan, dan juga hal yang kita sampaikan insya Allah juga bukan hal yang berat, setidaknya hanya ingin mengingatkan kita satu perkara atau satu hal yang dalam hal ini sebagai pengingat kita bersama dalam rangka untuk kita mencoba ya mengamalkan apa yang dituntunkan baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga tentunya itu ada kemaslahatan dan ada kebaikan yang kita dapatkan di dalamnya. Apakah itu? Diantaranya satu perkara, satu amalan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada diri kita untuk menjadi sesuatu hal yang coba kita biasakan dalam diri kita, di mana hal ini pun ya merupakan sunnatullah, sunnah para anbiya dan para rasul. Bagaimana para nabi, para rasul ya, mereka melakukan ini. Apakah itu? Satu amalia yang mulia adalah bagaimana kita senantiasa mendoakan sesama saudara kita, sesama muslim, wabil khusus dalam keadaan mereka itu tidak mengetahui ya, kalau kemudian kita mendoakan saudara kita tersebut ya, yang mana
Mengapa kemudian perlu bagi diri kita membiasakan atau disunnahkan, dianjurkan ikut mendoakan saudara kita sesama kaum muslimin, wabil khusus ya doa yang dimana itu fi dhahril ghaib, artinya doa yang tidak diketahui oleh saudara kita tersebut kalau kita mendoakannya. Yang pertama, karena dengan kita mendoakan sesama saudara kita merupakan salah satu asbab di antara sebab-sebab yang utama diistijabahnya doa kita. Karena dengan kita mendoakan saudara kita itu merupakan salah satu asbab doa kita diistijabahkan. Sebagaimana Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwasanya di antara adab, di antara hal yang disunnahkan di dalam berdoa, ya kita mendoakan kebaikan, ya menggunakan doa dengan amal-amal kebaikan yang kita lakukan, ya. Dan di antara amal kebaikan yang kita lakukan ini adalah dengan mendoakan saudara kita tersebut, yang mana dengan itu akan menjadi sebab doa kita akan diistijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'watul mar'i lil muslim li akhihi." Doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan saudaranya tersebut. Ini menjadi Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tentang hadis ini, menjadi pengaitnya adalah fi dhahril ghaib, dalam perkara yang dia tidak ketahui. Dalam artinya ketika kita mendoakannya ini jangan nanti kita ceritakan ke dia, "Ah, kemarin saya doakan antum loh sampai di tengah malam saya menangis." Ya. Seperti itu. Ya. Atau mungkin ya nun sewu ada akhwat yang jatuh cintrong kepada ikhwan, "Kamu saya doakan semoga kamu menjadi calon pasanganku." Wah, itu beda lagi ceritanya itu. Ya. Seperti itu. Jadi ketika dia mendoakannya, ya tidaklah seorang muslim mendoakan saudaranya sesama muslim fi dhahril ghaib, ya. Doa yang sepengetahuan orang yang didoakan maka mustajabun, maka itu akan diistijabai, akan dikabulkan. Inda ra'si malakin muwakkal, akan diistijabai oleh para malaikat. Maka para malaikat akan mengatakan kepadanya, ya, kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malak muwakkal bihi amin walakam mis. Maka diaminkan oleh para malaikat, dan juga seperti itu yang kamu haturkan kepada saudaramu. Ya, artinya ya kalau malaikat yang mengaminkan dan mendoakan tentunya lebih mustajab tentunya. Maka dengan ini, hal inilah bagaimana menjadikan diri kita untuk mencoba jangan pernah lupa, ya. Maka di antara juga disebutkan oleh para ulama adab-adab dalam berdoa, ya, kita mendoakan kaum muslimin terlebih dahulu, ya, baru kemudian diri kita sendiri. Kita doakan saudara kita dulu, baru kemudian diri kita. Ya, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minkum wal amwat, baru kemudian kita meminta doa untuk diri kita sendiri. Bahkan Imam Syafi'i, ya, dan sebagian pendapat Imam Ahmad bin Hambal bahwasanya di antara rukun sahnya khutbah Jumat adalah di khutbah yang kedua harus mendoakan kaum muslimin. Hal ini menunjukkan tentang bagaimana pentingnya bagi diri kita, anjuran kita untuk mendoakan sesama kaum muslimin. Ya, maka ketika kemudian ada salah seorang sahabat
yang dia membatasi doanya hanya untuk dirinya dan Rasulullah, maka Rasulullah tegur dia. Ya, kita tahu kisahnya seorang sahabat Badui yang kencing di pojok masjid kan? Ya, kemudian ditegur sahabat, ya, tapi Rasulullah melarang sampai kemudian akhirnya Rasulullah membiarkan, baru setelah itu dipanggil, dinasihati dengan baik. Ya, kemudian orang ini karena saking senangnya, maka dia berdoa kepada Allah, Allahumma gfirli wali Muhammad. Ya Allah, ampunilah bagiku dan Muhammad, jangan-jangan yang lainnya. Maka Rasulullah SAW langsung ya menjawab, ya, qad hajazta, sungguh kamu telah membatasi, ya, dengan doamu ini kebaikan untuk saudaramu yang lain. Ya. Ya, jadi Rasulullah langsung mengingatkan, kalau doamu seperti gini, itu berarti kamu membatasi keberkahan, kebaikan untuk saudaramu yang lain. Nah, makanya kalau kita ingin doa kita diistijabahi, ya, tentunya ya kita doakan saudara kita yang lain. Ya Allah, semoga saudaraku di sana, ya, keluarganya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, kalau secara umum, kalau menyebutkan person silahkan. Ya, saya doakan saudaraku di sana, ya, saudara, ya, siapa, Ustadz Firman, nah, gitu ya. Jadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, ini kan karena belum, ya kan gitu, ya, seperti itu. Langsung malaikat mengaminkan kan gitu. Ya, itu kalau mau jalur tol ingin kita diistijabahi doanya. Kan ini janji Rasulullah, pasti dan jelas. Ya Allah, saya bujang, sana saudaraku bujang, saya doakan dia segera dapat jodoh yang baik. Ya, Ustadzah Stitma juga, misalkan. Ya, akhirnya malaikat aminkan, kamu amin, insya Allah nanti dapat jodoh segera gitu kan. Ya, jangan kemudian ya Allah berikan aku jodoh terus, tapi nggak, yang sana jangan dulu, aku duluan ya Allah. Nah, ini dia, berarti kan beda itu ininya. Baik, ini dia. Jadi ya penting bagi kita untuk jangan lupa mendoakan. Kemudian yang kedua, mengapa kemudian kita dianjurkan mendoakan saudara kita? Karena mendoakan kebaikan bagi saudara kita itu menunjukkan bukti kesempurnaan iman kita. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi, ya, di dalam Syarah Muslimnya tentang bahwasanya Rasulullah menyebutkan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai kemudian dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ya, jadi tolak ukur keimanan seseorang itu dilihat sejauh mana dia mendoakan kebaikan bagi saudaranya. Ya, dengan masuk ke umuman hadis yang tadi. La yu'minu ahadukum, tidak akan sempurna iman salah seorang di antara kalian, ya, sampai yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Jadi bentuk kecintaan kita kepada saudara kita, kita doakan dia kebaikan-kebaikan. Ketika kita tidak mampu membantu dia, ketika tidak mampu kita berikan pertolongan kepadanya, setidaknya minimal kita mendoakannya. Karena mendoakan itu tidak butuh modal, tidak butuh biaya besar, tidak butuh tenaga dan waktu. Cukup kita di sela-sela mustajab kita doakan, maka insya Allah ini sudah, ya, sesuatu yang pasti akan jelas kita akan dapatkan. Ya, jadi hal ini menunjukkan perkara atau hal yang menjadikan penyempurna keimanan kita. Kemudian hal yang ketiga, bahwasanya dengan kita mendoakan sesama saudara kita tersebut akan menghilangkan sifat iri, hasad, dengki, gil di dalam hati kita. Ya. Orang kalau dia punya sifat hasad, tidak mungkin dia akan mau mendoakan saudaranya. Ya. Kenapa? Ya, boro-boro mau mendoakan. Dia, hati saya belum memaafkan dia. Itu kan sesuatu yang sudah jelas seperti itu. Tapi ketika kita mau mendoakan saudara kita, berarti kan kita ini berlapang dada, berjiwa besar. Maka dengan itu kita doakan,
tidaklah seseorang mendoakan saudaranya melainkan itu karena ada kecintaan kepada saudaranya tersebut. Ya Ustaz, saya doakan. Doanya apa? Keburukan. Nah, ini beda. Itu mendoakan keburukan. Salah, yang diminta adalah kebaikan. Orang kalau kemudian punya masalah dengan orang lain, ya, dia akan melakukan hal-hal yang mungkin yang bagaimana kemudian ya dengan orang itu tidak, ya bahasanya ingin balas dendam lah setidaknya gitu ya. Nah, kalaupun dia doa yang jelek-jelek, ya Allah, semoga dia itu keluarganya hancur, semoga itu macam-macam lah. Kenapa? Karena rasa hasad di dalam dirinya. Nah, inilah yang perlu harus kita hilangkan. Ya. Maka dengan kita mendoakan sesama saudara kita, maka insya Allah hati-hati kita ini akan ya bersatu. Ya, hati-hati kita ini akan mudah menghilangkan penyakit-penyakit yang namanya suudzon. Ya. Kenapa? Karena kita mendoakan dia. Ketika ada saudara kita yang ya bersalah, maka kita berdoa, ya Allah, semoga Allah mengampuni dia. Ya Allah, semoga Allah berikan hidayah kepadanya. Ya, bukan malah kita menimpali, menambahkan. Ya, semoga dia dapatkan kebinasaan, kehancuran, wa iyadzubillah. Nah, ini yang coba kita senantiasa hadirkan. Saya yakin kalau hal ini kita lakukan, ya, maka orang akan hidup damai. Tidak akan lagi ada yang iri-irian, dengki-dengkian. Kenapa? Karena bersikap berlapang dada, saling memberikan kebaikan kepada saudaranya tersebut. Baik. Kemudian yang keempat, ya, di antara hikmah dengan kita mendoakan saudara kita tersebut, ya, adalah akan menjadikan diri kita orang yang penebar kebaikan. Menjadi orang yang senantiasa punya jiwa berbuat kebaikan. Karena kenapa? Ketika seseorang, ya, walaupun dia tidak mampu, walaupun dia belum mampu mendoakan, setidaknya sudah ada niatan dalam hatinya untuk mendoakan, maka insya Allah itu menjadi sebuah catatan pahala bagi dirinya. Ya, man hamma bihasanatin, pada siapa yang berkeinginan melakukan suatu amalan, ya, falam ya'mal biha, dan dia belum mengamalkannya, maka kutibalahu, maka dicatat baginya satu pahala, satu kebaikan. Hatta sampai kemudian dia mengamalkan, baru kemudian dilipat gandakan 7 sampai 10 kali lipat. Walaupun sebaliknya, ketika siapa yang berkeinginan melakukan satu perbuatan dosa, tidak akan dicatat sebagai satu dosa sampai kemudian dia mengamalkannya. Ya, beda dengan kebaikan, baru niat. Ya, makanya dalam hal ini menunjukkan kepada diri kita, ya, niat, dari niat saja, ya, untuk mendoakan saudara kita itu sudah menunjukkan kita sudah punya giroh, semangat kebaikan untuk melakukan kebaikan kepada saudara kita. Ya. Jadi kita mendoakan itu sebenarnya sudah bagian daripada motivasi kita untuk kebaikan. Karena dari niat mendoakan saja kita sudah mendapatkan suatu pahala, sudah kebaikan. Dengan itu kita wujudkan dalam bentuk amali yang membantunya, menolongnya, ya, seperti itu. Ya, monggo. Jadi ini yang perlu harus kita ya tanamkan dan terus kita hadirkan dalam diri kita. Nah, tinggal pertanyaannya adalah, ya, ketika kita mendoakan saudara kita sesama kaum muslimin, ya, apa yang perlu kita doakan bagi mereka? Yang mana dijelaskan oleh para ulama bahwasanya, ya, di antara doa yang paling baik kita haturkan kepada saudara kita sesama muslim adalah doa, ya, kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya, sebagaimana yang dituntutkan oleh kita, ya,
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang doa kita aturkan untuk kaum muslimin, keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tapi kalau kemudian ada doa bil khusus, maka tidak masalah. Tapi setidaknya kita doakan dulu dia dalam perkara-perkara keselamatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi kita doakan, karena tidak ada sesuatu yang paling yang diinginkan pada diri seorang muslim adalah didoakan keselamatan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang terakhir, ya tidak panjang lebar, ya. Pertanyaannya adalah, ketika kita mendoakan kaum muslimin, siapakah yang pertama kali kita doakan? Ya. Apakah itu keluarga kita, ya, apakah itu sanak famili kita, apakah itu ya guru kita, apakah itu pimpinan kita, dan seterusnya. Ya, ya, dalam hal ini para ulama tidak membatasi secara khusus, tapi itu disesuaikan dengan kondisi kita. Ya. Disesuaikan dengan kondisi kita. Ketika kita berada dalam satu skup, contohnya kita skup lingkungan di Stigma. Ya, makanya yang pertama kali kita doakan adalah kebaikan untuk pimpinan kita. Kebaikan untuk pengurus kita. Karena kenapa? Baiknya suatu pengurus itu akan memberikan kebaikan atau imbas kepada kebaikan yang ada di bawahnya nantinya. Ya, kita mendoakan, ya Allah, semoga ya para pengurus, ya para asatidzah dan ustadzah di Stigma ini ya diberikan keistiqomahan, kesabaran, kekuatan dan kemurah hatinya, supaya nilainya semua bagus-bagus, kan misalkan kayak gitu. Ya, nah itu dia. Jadi kalau dalam skup lingkungan kita, tapi kalau dalam skup lingkungan pendidikan, sekolahan, maka ya kita doakan adalah para asatidzah kita, para guru-guru kita, yang pengajar kita, sehingga apa yang mereka dapatkan ilmu darinya menjadi sebuah keberkahan dan kebaikan bagi diri kita. Ya, terus kalau skupnya lebih kecil dalam keluarga kita, ya, sanak famili kita doakan. Ya, kalau skup lebih kecil dalam rumah tangga, kita doakan, ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita doakan itu untuk keluarga kita. Ya. Jadi bagaimana jangan kita menjadi orang yang pelit, hanya mementingkan diri kita sendiri, hanya mendoakan untuk diri kita sendiri. Karena akan termasuk golongan orang-orang yang memiliki sifat egois. Ya. Dari situ kita lihat, kalau orang yang tidak pernah atau jarang mendoakan sesama kaum muslimin, berarti orang ini punya jiwa egois. Ya. Bukan punya jiwa kedermawanan kepada orang lain. Ya, tapi tentunya kembali lagi, ya, kita doa ini karena doa adalah merupakan ya senjata bagi diri kita, silahul mukmin, dan tidak ada sesuatu yang bisa merubah takdir melainkan doa, agar supaya doa kita diistijabah tadi. Di samping kita memperhatikan adab-adab dalam berdoa dan yang lain-lainnya, yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana kemudian kita jangan pernah lupa dan bosan mendoakan sesama saudara kita, ya, sesama muslim secara umum, dan kepada saudara-saudara kita yang secara khusus. Dengan harapan, ya, dengan doa yang kita haturkan ini, dengan doa yang kita ya ucapkan ini, maka akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka insya Allah kebaikannya kepada diri kita sendiri, doa kita akan diijabahi juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan inilah
maka insya Allah hidup kita akan menjadi bahagia, menjadi tenang dan tentram. Maka sungguh indahlah kalau kemudian di lingkungan kita ini saling mendoakan, maka insya Allah ya yang namanya sifat-sifat yang egois atau kemudian permasalahan-permasalahan yang kita hadapi ini bisa diselesaikan dengan baik. Wallahu a'lam bisawab. Ini yang mungkin saya bisa sampaikan. Saya singkat saja, tidak panjang lebar ya, karena kalau semakin panjang semakin khusyuk ya, semakin tenang. Saya lihat wajah-wajahnya sudah mata-matanya syahdu, matanya udah merah, kasihan gitu lah ya. Lumayan masih bisa selonjor ini ya. Demikian setidaknya sedikit tapi bisa memberikan manfaat lebih baik daripada panjang-panjang malah akan memusingkan ya. Dan kita doakan semua para asatidzah dan ustadzah, para karyawan Stigma ini Allah Subhanahu wa taala memberikan hati-hati kita yang lapang, memberikan kepada diri kita hati-hati yang tulus dan suci, yang ikhlas beramal dan berbuat, yang dengan itu akan dicatat sebagai sebuah amal jariah bagi diri kita. Dan dengannya keikhlasan inilah kemudian Allah akan membukakan pintu bagi Stigma ini sehingga menjadi lembaga yang maju ke depannya, yang berkembang, yang kemudian insya Allah menjadi harapan bagi para thalabatul ilmi untuk menuntut ilmu di sini dan hingga menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya cukupkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ismail wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.